السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد العرب والعجب وعلى آله وأصحابه جنابي القلوب والحكام. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. الآية ومعناها والله أعلم بمراده. Pertama-tama dan yang paling utama, tidak ada lagi yang lebih utama. Marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang maha perkasa, yang perkasa selain Allah pasti akan binasa. Dialah Allah yang maha kaya, yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah yang maha merajai, yang merajai selain Allah mudah. Maka dari itu sepatutnya kita sebagai makhluk untuk selalu bersyukur kepada Sang Khaliq. Tidak lupa salawat serta salamnya semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam Rasul, pemimpin umat sealam jagat, Rasul yang berfanatik anti munafik, Rasul anti dusta, ahli jujur, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Dewan juri dan seluruh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menteri Agama menetapkan bahwa tema Hari Santri Nasional pada tahun 2024 ini adalah menyambung juang merengkuh masa depan. Pada tema pertama, yakni mengenai menyambung juang ini, dalam tema tersebut terkandung makna kita harus meneruskan semangat juang yang dulu bahkan sampai saat ini dilakukan oleh para ulama, para kiai dan para santri. Tercatat dalam sejarah bahwa para ulama, para kiai, para santri itu adalah salah satu kelompok yang paling aktif dalam menggelorakan perlawanan terhadap para penjajah. Hal ini dibuktikan dengan adanya resolusi jihad yang dimaklumatkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober 1945. Maka dari itu sepatutnya kita sebagai santri harus selalu memperjuangkan semangat juang yang telah dilakukan oleh para ulama, para kiai dan para pahlawan terdahulu. Mengapa kita sebagai santri yang harus melanjutkan perjuangan para ulama? Di dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik mengatakan, wa mayyadil mudaffa ya khalafa an fil i'rabi idza baqulima. Yani regenerasi daripada mudaf adalah mudaf ilaih. Begitupun hal yang sama dikatakan oleh Syekh Syarafuddin Yahya Al-Indidi di dalam kitab Indidi. Beliau mengatakan yanubu maf'ulun bihi an fa'il. Jadi maf'ul bih adalah regenerasi dari fa'il. Ketika fa'il dibuang karena ada fi'il yang dimajhulkan, maka regenerasi atau pengganti fa'il ini adalah maf'ul bih, yang sering kita kenal dengan istilah naibul fa'il dalam ilmu nahwu. Maka dari itu santri kalau dikiaskan terhadap nadom tersebut, yang di dalam kedua nadom tersebut ada makna tersirat bagi kita sebagai santri. Apa makna tersirat tersebut? Yakni ketika para ulama sudah wafat, ketika para ulama sudah tiada, regenerasi atau pengganti para ulama kita sebagai santri. Makanya santri itu sebagai naibul fa'il, santri sebagai penggantinya para ulama. Mengenai tema yang kedua, yakni merengkuh masa depan. Dalam merengkuh masa depan ini terkandung makna bahwa kita itu harus bersama-sama bergerak menuju masa depan. Secara keseluruhan makna ini mengartikan perjuangan berkelanjutan para santri untuk memperjuangkan masa depannya yang sejahtera. Mengenai tema ini saya selalu teringat oleh kaidah, dengan kaidah salah satu kaidah yang disampaikan oleh guru saya. Kaidah tersebut berbunyi al-watanu yantadiru katsiran minka fatasallaha bil ilmi wal akhlaqil karim. Al-watanu yantadiru katsiran minka fatasallaha bil ilmi wal akhlaqil karim. Suatu negara itu sedang menunggu kebanyakannya dari engkau. Siapa engkau tersebut? Yakni asyabab wasyabab, yakni pemuda dan pemuda. Maka apa yang harus
dilakukan oleh para pemuda dan pemudi, yakni bersenjatalah atau harus mempersiapkan dengan ilmu dan akhlakul karim. Nah, mengapa demikian? Mengapa merengkuh masa depan itu harus menggunakan ilmu dan akhlakul karimah? Sebab ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tercatat di dalam kitab Sahih Bukhari yang berbunyi, "Idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah." Apabila suatu perkara dibebankan atau diberikan kepada seorang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Maka masa depan yang akan datang ini apabila dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang tidak ahli dalam bidangnya, artinya dia tidak memiliki ilmu, maka Indonesia ke depannya akan hancur di tangan orang-orang seperti ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan ada kesalahannya. Kalimat penutup dari saya, syubbanul yaum rijalul qad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan, yakni terutama santri. Maka bersenjatailah atau persiapkan dirimu dengan memperbanyak ilmu dan menata akhlakul karimah dengan baik. Tartaqi bil ilmi wa nasmu bil akhlak. Kita unggul dengan ilmu dan kita mulia dengan akhlak. Aqulu qouli hadza wa aqulu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.